Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Isni Nur. Saya bekerja sebagai dosen di program studi S1 Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam aspek pengajaran. Dan mata kuliah yang menjadi contoh pada kesempatan kali ini adalah Sistem Informasi Geografis. Mata kuliah Sistem Informasi Geografis merupakan mata kuliah pilihan di program studi Biologi FMUK Universitas Negeri Jakarta dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah terapan yang membekali mahasiswa dengan keterampilan dalam pengolahan, visualisasi, dan analisis data spasial, serta citra menggunakan perangkat lunak berbasis komputer. Pembelajaran dilaksanakan melalui praktik berbasis studi kasus dan project-based learning untuk menganalisis berbagai isu lingkungan, ekologi, dan pertanian dengan pendekatan spasial. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa yang relevan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dunia kerja dan industri. Materi yang dipelajari pada mata kuliah ini meliputi pemahaman dasar tentang sistem informasi geografis, yaitu koordinat, proyeksi geografis, data vektor, data raster, serta analisis citra satelit. Mata kuliah ini juga mempelajari penggunaan dan analisis menggunakan drone sebagai bentuk dukungan terhadap kemajuan teknologi yang perlu diselaraskan dengan kompetensi mahasiswa. Metode yang disajikan secara interaktif dengan pendekatan DIA, Delivery, Interaction, and Assessment, di mana beberapa kasus seringkali dimunculkan sebagai pemantik diskusi dengan mahasiswa agar mendorong berkembangnya cara berpikir kritis. Dalam sesi tatap muka, saya juga menampilkan hasil publikasi yang sudah saya lakukan untuk memberikan gambaran terkait dengan mata kuliah ini dalam menunjang penelitian khususnya di bidang ekologi dan lingkungan. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini adalah yang pertama, mampu menerapkan pemikiran dan metode yang logis, kritis, sistematis, inovatif, ilmiah dalam memecahkan masalah di bidang biologi dan bidang lainnya yang terkait. Yang kedua, mampu merencanakan, mengelola, menerapkan, dan mengevaluasi tugas laboratorium dan lapangan secara mandiri dengan mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan lingkungan. Yang terakhir, menguasai ilmu lain yang relevan secara terpadu dan berkelanjutan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, memahami dengan baik sistem referensi koordinat. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk data dan bagaimana cara perolehannya. Yang ketiga, mengenal beberapa analisis dalam sistem informasi geografis yang menunjang penelitian terutama di bidang lingkungan dan ekologi serta mungkin pertanian. Yang keempat, memahami proses menghasilkan produk peta yang terstandar. Yang terakhir adalah memahami analisis raster dalam kajian penelitian di bidang lingkungan, ekologi, dan pertanian. Komponen penilaian dari mata kuliah ini dapat diukur dalam 4 aspek, yaitu yang pertama adalah project based learning sebesar 50/5%, kemudian ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 20%, dan tugas praktik sebesar 10%. Berikut akan ditayangkan video proses pembelajaran singkat mata kuliah Sistem Informasi Geografis.
Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita bertemu kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Kali ini kita akan membahas terkait dengan drone pada pertemuan yang ke-13. Sebelumnya kita sudah masuk materi terkait dengan citra satelit ya. Baik, sebelum kita memulai materi di siang hari ini, silakan Anda melakukan perekaman kehadiran yang ada dalam sistem yang sudah disiapkan. Silakan gunakan handphone Anda untuk merekam kehadiran Anda. Baik, sudah semua untuk merekam kehadiran? Kalau sudah, nanti di akhir akan saya verifikasi untuk kehadirannya. Kita mulai ya materi di siang hari ini. Hari ini kita akan masuk untuk mempelajari drone, operasi, fungsi, analisis, fotogrametri, dan peran dalam asesmen vegetasi. Kemarin kita sudah belajar banyak terkait dengan pembuatan peta segala macam. Nah, ini kita masuk ke materi yang jauh lebih advance mungkin ya, karena di pertemuan ini kita akan membahas satu teknologi yang sedang populer, namanya drone. Saya pernah mengikuti kegiatan sosialisasi untuk keterampilan tuh, disampaikan oleh kalau tidak salah dari kementerian itu, menyampaikan bahwa salah satu keterampilan yang wajib dimiliki oleh mahasiswa, terutama untuk lulusan tahun-tahun ini tuh ya, adalah drone. Jadi drone itu ternyata memang teknologi yang bagus, yang bisa digunakan untuk berbagai macam analisis, yang kebutuhannya nanti mungkin untuk kebutuhan manusia. Salah satunya yang paling ditonjolkan adalah analisis untuk landscape perkotaan. Jadi bagaimana kita bisa mengukur, menganalisis landscape mana yang paling baik untuk perkotaan, yang kira-kira bisa menekan suhu yang sangat tinggi, bisa menciptakan kondisi yang ekologis yang sangat bagus, dan lain sebagainya. Itu adalah drone ya. Baik, untuk bisa mengikuti materi ini dengan sangat baik, maka kita harus kembali dulu nih ke pertemuan sebelumnya. Coba masih ada ingat nggak kira-kira? Kemarin kita sudah belajar citra satelit, betul ya? Jadi gambar yang diambil menggunakan satelit. Ya. Kalau kita review kembali materi sebelumnya, kira-kira ada yang bisa menyampaikan ke saya dan ke semua mahasiswa yang hadir, apa kelemahan dari citra satelit yang kemarin sudah kita pelajari? Kira-kira ada yang bisa? Silakan tunjuk tangan. Oke, Alvira, silakan. Bisa disampaikan? Oke Pak, untuk kelemahan dari citra dari foto satelit ini yang saya tahu berdasarkan pelajaran kita kemarin itu adalah yang pertama mungkin dari ketergantungan cuaca, karena citra dari foto satelit itu kan dihasilkan dari satelit yang ada di luar angkasa ya Pak. Iya. Otomatis hasil yang dihasilkan ya tergantung oleh cuacanya. Kalau misalnya cuacanya lagi berkabut atau dipenuhi sama awan, itu udah pasti hasil landscape yang dihasilkan akan lebih kurang bagus gitu. Dan yang kedua itu dari resolusinya Pak, karena balik lagi itu difoto dari jarak yang jauh banget, jadi landscape yang dihasilkan juga resolusinya akan kurang bagus gitu. Ya betul sekali Alvira, terima kasih. Jadi kalau kita kan memang tadi satelit ada di atas gitu ya, di atas langit, masih ada langit gitu. Makanya jangan jadi orang sombong ya. Ya, di atas sekali, di atas atmosfer bumi. Ada di atas sekali, sehingga memang karena di atas, maka kalau kita melihat ada kasus cuaca segala macam atau mungkin awan yang mengumpul, itu akan mengganggu tangkapan, betul ya? Betul. Jadi akhirnya tidak fleksibel. Semisal kita ingin melihat kondisi, semisal mungkin penelitian burung gitu ya, Karin gitu ya, senangnya dengan burung. Penelitian burung, kita ingin melihat bagaimana pengaruh kondisi lingkungan yang secara spasial bisa kita ukur terhadap burung, tapi harus hari itu. Nah, hari itu kondisinya cuacanya sedang kurang baik, semisal awannya banyak atau mungkin sedang hujan.
Maka secara real time kita tidak bisa mendapatkan data satelit. Harus menunggu seminggu kemudian baru keluar. Atau mungkin minggu depannya lagi baru muncul. Begitu ya. Kalau ini kan menjadi kelemahannya citra satelit kan. Jadi memang tergantung cuaca. Kalau memang cuaca bagus, ya beruntung, alhamdulillah, betul ya. Kalau jelek, ya mau tidak mau, kita harus menunggu sampai kondisinya bagus. Padahal kalau kita bicara mitigasi bencana segala macam, tidak bisa kita menunggu. Ada kebakaran, tunggu deh minggu depan. Nggak mungkin kan? Ya, jadi harus hari itu juga kita analisis. Kemudian satu lagi resolusi. Kameranya jauh, ya sudah pasti tangkapannya juga tidak akan baik. Itu enggak? Itu kayaknya standar ya di fotografi ya. Semakin jauh kita memotret, semakin jelek resolusinya. Berikutnya ada lagi yang bisa menyampaikan mungkin pendapat yang berbeda. Oke, silakan Nabila. Mungkin saya sih menanggapi yang mengenai resolusi tadi ya Pak ya. Iya. Dikeluarkan gitu. Jadi semakin biaya produksi yang kita keluarkan untuk menghasilkan resolusi yang bagus itu juga akan semakin bagus. Namun kalau misalkan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit, resolusi yang dihasilkan juga lebih buruk gitu. Mengenai alat yang dibutuhkan kali, alat yang mendukung. Ya, resolusinya juga menjadi jelek ya. Ya, saya rasa cukup bagus Alvira. Nabila berarti masih cukup menangkap materi sebelumnya ya. Dan sudah mereview mungkin tadi pagi ya. Oke. Jadi tadi terlewat. Jadi salah satu cara untuk mengatasi masalah tadi, kelemahan dari citra satelit adalah menggunakan drone. Karena sudah familiar ya dengan istilah drone ya. Ini adalah bentuknya nih. Ini yang kita punya DJI Mavic 3. Memang bukan yang terbaik, tapi lumayan lah untuk digunakan dalam analisis sederhana. Sensornya banyak sensor yang sekarang sudah dilengkapi banyak sensor. Jadi ini bisa membantu untuk menghindari tubrukan. Jadi kalau ada orang di bawahnya atau ada benda gitu, dia akan otomatis berhenti. Kemudian di dalamnya juga sudah ada GNSS, GPS yang levelnya lebih tinggi. Jadi apa itu drone? Drone adalah wahana tanpa awak. Berarti tidak ada pilotnya. Terbang tanpa pilot, mohon maaf ada typo di situ. Kemudian dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote. Ini ada juga remote-nya. Dan luar biasanya untuk drone itu bisa menjangkau lebih dari 2 km. Apalagi kalau kita bicara drone untuk militer, itu bisa antar negara, betul nggak? Kemarin itu yang kasus perang Iran dengan Israel, itu kan antar negara ya. Drone-nya bisa diterbangkan dari Iran ke Israel. Berapa kilo itu? Jauh sekali itu ya. Ya. Kemudian penggunaannya memang awalnya untuk militer, kebutuhannya untuk perang. Namun sekarang sudah digunakan untuk kebutuhan sipil. Ada untuk pemetaan yang paling dasar dan juga analisis pertanian. Pertanian banyak nanti fungsinya, ada yang digunakan untuk menyiram pupuk, ada yang digunakan juga untuk pestisida, ada juga yang digunakan untuk berpindah Pak petani itu yang di Jombang itu ya. Tapi akhirnya dipermasalahkan juga ya. Kemudian ada kebutuhan untuk riset dan ekologi dan mitigasi bencana. Yang tadi saya sampaikan. Jadi harus real time. Ada kebakaran, ada kebanjiran. Kasus yang di Sumatera kemarin tuh ada kebanjiran. Jadi kita perlu data yang real time supaya nanti decision-nya jauh lebih cepat. Gitu. Terkait dengan sensor. Jadi sebenarnya tadi ini lanjutan dari slide sebelumnya, terutama untuk yang pertanian dan analisis vegetasi. Kalau yang RGB umumnya melekat dengan kamera fotografi ya, kamera untuk kebutuhan foto. Nah, yang multispektral ini yang umum di pertanian. Jadi nanti kita bisa melihat apakah ada tanaman yang sakit, apakah ada tanaman yang kena parasit, kena hama, atau bisa juga untuk melihat produktivitas. Jadi semisal kita ingin tahu apakah tanaman itu sudah berbuah atau belum, itu juga bisa menggunakan multispektral. Kalau thermal untuk apa kira-kira dari ilustrasi yang disampaikan? Suhu. Ya. Jadi untuk satwa, terutama satwa yang ada di padang rumput, itu mudah sekali dideteksi dengan drone thermal.
Kemudian, ini fotogrametri. Apa itu fotogrametri? Fotogrametri adalah teknik memperoleh informasi bentuk, ukuran, dan posisi objek dari foto yang saling overlap. Jadi diambil banyak kan biasanya, kemudian dikumpulkan, sehingga akan menghasilkan bukan 2D, tapi 3D, 3 dimensi. Jadi tidak hanya melihat dari atas saja, bentuknya seperti apa, tapi juga bisa melihat objeknya itu seperti apa, tingginya segala macam, permukaannya seperti apa. Namanya adalah fotogrametri. Yang paling sederhana ada ortofoto namanya, jadi hanya RGB saja yang dihasilkan. Yang kedua DSM, Digital Surface Model, kita bisa melihat permukaan bumi. Ini bagus untuk penelitian penyu, untuk penelitian apalagi tuh yang terkait dengan permukaan tanah, permukaan pantai, banyak lah ya, tapi yang sering saya gunakan untuk penelitian penyu. Kita akan masuk contoh kasus. Di sini ada pertanyaan, kira-kira siapa yang bisa membantu untuk menjawab? Kalau kita ada studi kasus terkait dengan penerapan di pertanian atau perkebunan, berapa SDM yang diperlukan untuk monitor lahan seluas 1 hektar? Sepertinya cukup. 1 orang 1 hektar, cukup ya? Cukup. Tapi kira-kira berapa lama menyelesaikannya? Berapa jam? 1 jam, 2 jam? Sekitar 1 jam. 1 jam ya? Cukup. 1 jam 1 hektar, ya mungkin bisa kali ya. Apalagi kalau sudah terampil gitu ya. Benar. Kemudian kita akan lihat, betul tadi yang disampaikan, mungkin 1 hektar cukup ya. Ini betul, 1 hektar cukup 1 orang. Tapi kalau teknologi bisa lebih dari 1 hektar, betul ya? Kita bisa lebih cepat ya. Jadi memang ini tantangan betul ya. Kalau menggunakan manual, pertama adalah biaya, karena banyak SDM yang harus di hire gitu ya. Kalau ada 10 hektar berarti kan 10 orang. 1 orang kita bayar 100.000, lumayan tuh ya. 1 juta kan? Perubahan iklim juga susah untuk dibereskan secara manual. Kemudian pengamatan manual biasanya memang sangat subjektif. Jadi kita harus punya solusi. Jadi ada kebutuhan data dan solusinya adalah menggunakan drone ya. Proses sederhana. Jadi biasanya drone itu bisa dalam sekali terbang dan waktunya kurang dari 30 menit bisa mengcover sampai 100 hektar. Betul nggak? Kalau di Gembong kemarin mungkin sampai 100 hektar. Tapi tergantung kondisi sebenarnya. Kalau banyak barrier, dia sinyalnya jelek. Kalau dia barriernya, kalau di sawah kan barriernya tidak ada ya. Itu mungkin bisa sampai 100 hektar itu sekali terbang. 30 menit, kurang dari 30 menit. Tapi tergantung pilotnya juga ya. Yang jelas drone itu ada feature untuk konfigurasi terbang. Jadi kayak orbit yang kita buat. Jadi tinggal diterbangkan otomatis dia muter sendiri. Nggak usah dikendalikan oleh pilot, muter sendiri dia sesuai dengan jalurnya. Dan langsung pulang ke rumahnya. Tapi memang memasang konfigurasinya agak sedikit challenging. Tapi itu bisa dilaksanakan. Oke, yang terakhir sebagai penutup, kita akan sedikit explore apa yang sudah kita pelajari, terutama mungkin konsentrasinya karena kita di biologi dan lebih banyak kegiatan ekologi dan lingkungan, maka mungkin akan lebih mengarah kepada model CHM. Nah, saya ingin mungkin 2 orang bisa bersumbangsih opini terkait dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana melakukan perhitungan biomasa di kondisi yang sangat ekstrim. Siapa yang bisa bantu? Ya, silakan Samuel. Sebenarnya terkait ini perhitungan biomasa, kalau di lapangan saya kan tempatnya emang agak ekstrim, kayak berlumpur, terus juga airnya juga lumayan dalam, bahkan sampai sedada ya kayak. Nah itu tuh paling kita pertama-tama tuh kita lakuin pengamatan di lapangan dulu, ngambil data di tempatnya, kayak ngukur batangnya, diameter sedada, terus juga ngukur ketinggiannya pakai laser rangefinder. Terus juga kita nerbangin drone-nya juga tuh barengan, jadi ya kayak atau misalnya ngukur si batangnya dulu sama ketinggiannya, terus misal nantinya besoknya juga bisa nerbangin drone. Habis itu nanti barulah setelah kita setelah selesai semua, kita proses dulu data drone-nya itu, kayak misal kita mungkin seleksi fotonya,
kita align semua fotonya di aplikasi, kayak misal pakai contohnya sih ada kayak si Agisoft atau mungkin Pixel 4D ya. Nah itu nanti kita bakal ngasilin dua, contohnya tuh kayak digital surface model tadi yang buat permukaan, sama digital terrain model. Nah itu buat yang permukaan tanahnya. Habis itu baru deh kita dapetin perolehan kanopi high model, kalau bisa manggilnya sih CHM ya. CHM. Nah CHM itu dapetinnya dari selisih si digital surface model sama si digital terrain model. Dapetlah setiap semisal permukaan tanahnya cuma 2 meter, terus ketinggian kanopinya ternyata 17, ketinggian surface-nya 17, berarti kan 17 kurang 2 berapa sih? 15 gitu kan. Nah itu baru tuh ketinggian kanopinya 15. Baru tuh setelah kita dapat kanopinya, baru kita ngubah si jadi lori high dari perolehan data drone-nya. Baru deh kita dapat sekian semua drone-nya, lori high-nya, baru kita ukur biomasanya itu. Nah nanti pakai alometriknya lagi. Ya itu jelas sekali ya. Kalau Anda pernah ke Gembong mungkin terbayang ya bagaimana sulitnya untuk menghitung biomasa mangrove ya yang ada di sana, karena lumpurnya dalamnya segini nih. Jadi kalau kita nyebur tuh tenggelam segini. Masalahnya bukan hanya tenggelam, keluarnya juga susah. Karena seperti di apa namanya itu? Seperti dipegang erat oleh lumpurnya tuh. Iya. Jadi harus menggunakan bantuan tali atau apa gitu. Itu memang sangat sulit sekali untuk mengukur biomasa di kondisi yang seperti itu. Jadi dengan menggunakan drone pasti jauh lebih efisien. Betul nggak? Ya. Ada opini yang lain dari yang lain? Untuk kondisi yang berbeda ada? Silakan, Arin. Baik, kalau dari yang saya teliti sih sebenarnya saya juga pernah sama kayak Samuel ke Gembong. Emang kalau kondisinya di Gembong itu lumayan cukup ekstrim, dan juga rapatan di vegetasi untuk menghitung biomasanya lebih padat dibandingkan kayak misalkan lokasi lain. Dan di beberapa titik emang di Gembong itu ada beberapa yang rapet banget, ada yang kosong banget, dan itu lumayan tantangan cukup bikin kita ngos-ngosan kalau misalkan kita ngukur secara langsung. Sedangkan kalau misalkan kita mau dapat perhitungan biasa juga emang butuh dari yang drone juga, sama kita perlu terjun langsung gitu. Dan juga untuk menghasilkan gitu, untuk proses mengolah datanya gitu mungkin sebenarnya bentar, cuman kalau misalkan itu tergantung lokasi lahan dan juga kompleksitas vegetasi yang ada di daerah kita, terutama kalau misalkan tujuan kita di Gembong gitu. Kalau misalkan untuk pemerasan kayak misalkan untuk mendapatkan biomasanya sebenarnya cukup sebentar, cuman kalau misalkan kita korelasikan lagi dengan data lapangannya itu mungkin lebih membutuhkan waktu, dan juga tergantung kayak misalkan laptop yang kita gunakan sih Pak. Iya, terima kasih Arin. Ya betul ya, memang tantangannya secara manual sangat banyak ya. Belum lagi yang sering kita temukan itu kadang-kadang di rawa itu kan banyak buayanya ya. Banyak juga ular yang paling banyak, ular python, ular sanca tuh. Jadi kalau kita masuk bisa jadi nanti ketemu dengan hewan tersebut dan dampak cedera segala macam mungkin bisa terjadi. Jadi drone jauh lebih, selain efisien ternyata lebih aman juga. Ya, saya rasa terima kasih Samuel dan Arin untuk opininya, untuk argumentasinya. Saya rasa sangat menarik. Baik, saya rasa itu materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat, terutama untuk ketika nanti Anda lulus. Ini bisa menjadi bekal yang bagus untuk pengembangan segala macam. Ya, kita tidak tahu apakah nanti ada yang bekerja di konservasi, apakah ada yang bekerja di BKSDA, atau mungkin yang bekerja di pemetaan perkotaan, landscape, apa tuh nama itu, bidang apa tuh? Tata wilayah. Nah itu semuanya memang membutuhkan kemampuan keahlian drone gitu ya, dan semoga bisa menjadi bekal untuk Anda. Ya demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita ketemu lagi pekan depan untuk materi project berarti ya, langsung ke lapangan ya. Ya, itu langsung project ke lapangan untuk melihat isu-isu. Jadi apa yang sudah Anda pelajari nanti kita akan praktekkan, kita akan melihat isu yang ada di lapangan dan kita selesaikan dengan pendekatan spasial. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.